Saudara-saudara yang terkasih, saya diminta supaya membawa sedikit tentang kerahiman ilahi. Kalau kepada kita ditanyakan, sebutkanlah beberapa sifat Allah yang kamu kenal dengan baik. Dan ada orang yang menjawab, sifat Allah yang maha istimewa, Allah itu maha kuasa. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha sabar, dan seterusnya. Tapi bagi kita mempunyai satu sifat Allah yang agak istimewa. Itulah kita sebut Allah yang Maha Rahim. Apa yang dimaksud dengan Allah yang Maha Rahim? Itu menjadi sumber segala kerahiman, segala devosi yang ada. Allah kerahiman ilahi ialah kasih yang berbelas kasih. Itulah Allah yang Maha Rahim. Kasih Allah itu tetap penuh kepedulian. Kasih Allah itu tetap lapang hati. Dan kasih Allah itu tetap mengasihi kapan saja. Inilah kasih Allah yang berbelas kasih. Kasih Allah yang Maha Rahim juga berarti kasih Allah yang bertindak. Jadi bukan Allah hanya mengasihi, tapi ia melakukan, bertindak sesuatu. Dia tidak diam, tetapi selalu mengulurkan tangan bagi setiap orang yang memerlukan. Itulah kita melihat Allah yang Maha Rahim itu. Dan kasih Allah yang Maha Rahim itu, Allah yang berbelas kasih itu, langsung bersentuhan dengan kemanusiaan kita, dengan kehidupan kita. Kenapa kita katakan begitu? Kita melihat, seandainya pada satu hari, saat pengadilan, kita sudah meninggal pada waktu itu. Kita menghadap Allah di surga. Ya. Hidup kita ini tidak bisa diulangi lagi. Dan sejak itu juga kita mulai sadar bahwa ada banyak kebaikan yang kita lakukan, tetapi banyak juga keburukan dan dosa yang telah kita berbuat juga selama di dunia ini. Dan semua ini harus kita pertanggungjawabkan. Waktu untuk memperbaiki diri tidak ada lagi. Kita di pengadilan itu sedang menunggu vonis dari Allah. Dan saat itu kita merasa gemetar dan takut. Apa kira-kira vonis Allah akan seluruh hidupku ini? Nah, pada saat itu, saudara-saudari, kata-kata apa yang kita rindukan dari Tuhan diucapkan pada kita. Dan semua orang pada waktu itu merindukan, semoga Allah berbelas kasih atas saya yang berdosa dan memberikan kepada saya hidup yang baru bersama dengan Dia di surga. Nah, kata belas kasih ini justru diajarkan kepada kita di dalam devosi kepada kerahiman ilahi. Kita diajari tentang belas kasih. Allah yang tetap berbelas kasih. Dan di dalam kerahiman ilahi kita juga berharap agar belas kasih Allah itu semakin turun atas kita dan melalui kita kepada banyak orang lain. Dan di dalam devosi kepada kerahiman ilahi kita dilindungi
agar belas kasih Tuhan itu semakin utuh dan baik. Maka Suster Faustina juga menulis, barang siapa bertumpu kepada kerahimanku, kata Yesus, akan kulindungi, akan kurangkul dia seumur hidupku. Maka itu kita juga seringkali berseru, Yesus, engkaulah andalanku. Maka dalam keadaan seperti ini, di pengadilan terakhir itu, kita tidak merasa takut lagi. Kita tidak merasa gemetar lagi. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Aku yang sudah percaya kepada kerahiman-Mu, dan engkau andalanku. Lalu Yesus berkata, marilah hamba yang setia, masuklah ke dalam rumah Tuhanmu. Itu menjadi kesenangan bagi kita semua. Saudara-saudara terkasih, mari kita lihat sebentar. Ada perbedaan sebentar antara kasih dengan belas kasih. Tuhan itu kita sebut kasih. Tuhan itu kita sebut cinta. God is love. Through selai. Nah, kasih itu, itulah menjadi pedoman hidup kita. Kita seperti Allah ingin memberikan hidup, memberikan cinta, kasih kepada siapa saja. Dan cinta kasih Allah itu, itulah kita sebut bunga. Bunga yang dikagumi orang. Bunga yang indah, yang bisa dinikmati. Sedangkan kita melihat belas kasih itu adalah buah. Buah dari kasih itu. Buah yang untuk dinikmati. Untuk memuaskan orang. Ya, Allah panjang kesabarannya untuk kita nikmati. Allah yang tetap peduli. Nah, itulah buah yang kita nikmati dan memuaskan kita. Allah yang tidak ada perhitungan di dalam cinta. Itulah yang kita nikmati. Maka kita lihat saudara-saudara terkasih, tidak ada satu hari pun bahwa Allah itu tanpa belas kasih. Jadi tiap-tiap hari Allah berbelas kasih kepada kita. Ia peduli akan kita. Satu orang pun tidak diinginnya agar mati. Tetapi semua hidup dan mendapat keselamatan. Maka kita pun ingin seperti Suster Faustina dalam Injil juga selalu ingin bernyanyi. Hendaklah kamu murah hati, hendaklah kamu murah hati. Ya, kita ingin bernyanyi. Hendaklah kita pun murah hati. Seperti Bapamu murah hati, seperti Bapamu murah hati. Nah, semua kita ingin seperti Allah. Karena ia tidak pernah satu hari pun tanpa belas kasih. Ia pun ingin supaya kita pun seperti dia, tanpa hari, tanpa cinta kasih. Maka kita lihat, Yesus sendiri mengatakan pada pengadilan terakhir, bila aku lapar, kamu datang untuk membawa makanan. Bila aku haus, kamu memberikan aku minum. Bila aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Bila aku sakit, kamu melawat aku. Dan waktu aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, Yesus ingin supaya di mana ada kesempatan,
di mana saudara-saudara yang membutuhkan cinta kasih kita, disitulah kita memberikan kasih kita. Tanpa mempedulikan kepentingan diri sendiri, kita berbuat untuk belas kasih kepada orang-orang lain. Pernah terjadi dalam pengadilan, ada seorang wanita negro yang namanya Winnie. Winnie itu satu hari didatangkan oleh para hakim untuk turut di dalam persidangan. Dalam persidangan itu, duduklah di situ seorang pembunuh dari suaminya. Suaminya diikat di pohon sampai mati. Anak satu persatu disayat dan mati juga. Demikianlah kita melihat keluarga Winnie diperlakukan sewenang-wenang dan sangat kejam oleh seorang bule. Hakim mendatangkan dia justru mau mengatakan mungkin keputusan kami nanti kurang keras, biarlah engkau sendiri yang menambahkan kerasnya. Tapi sesudah hakim itu berkata, dan memberikan kesempatan bagi Winnie untuk berbicara, Winnie berdiri. Ia berkata kepada hakim-hakim yang ada, hakim yang terkasih, terima kasih atas kesempatan ini. Tapi yang saya minta kali ini ialah 3 hal. Hal yang pertama yang saya minta ialah aku memberikan ampun kepada pembunuh suamiku dan anak-anakku. Aku memberikan ampun. Hakim terkejut bahwa dalam peristiwa yang besar ini ia memberikan ampun. Lalu Winnie melanjutkan. Kedua, kalau bisa saya minta supaya aku maju sebentar ke depan, bahwa saya menciumi tangannya. Tanda bahwa saya sungguh-sungguh mengampuninya. Hakim lebih terkejut lagi. Orang ini bukan menghukum lebih berat, tetapi malah mengampuni dengan begitu rela hati. Dan yang ketiga, Winnie berkata, kalau bisa, sesudah dia keluar dari penjara, biarlah dia 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali datang ke rumahku. Dan aku akan masak untuk dia. Dan kami akan makan bersama. Saudara-saudara, ini sungguh terjadi di Amerika Serikat. Nah, kita melihatlah ini orang Kristen tidak mempedulikan kepentingannya sendiri. Ia seperti Bapa hanya ingin mengampuni dan memberikan kebebasan untuk orang lain. Saudara-saudara terkasih, belas kasih ini memang perlu. Belas kasih ini memang menjadi syarat untuk kita semua masuk ke surga. Kalau tak pernah kita itu mengadakan belas kasih kepada orang, surga pun agaknya tertutup bagi kita. Belas kasih ini perlu dan harus dilakukan oleh kita semua. Sekarang saudara-saudara yang terkasih, kerahiman ilahi, kasih yang maha agung itu, hubungan antara Bapa, Anak, dan Putra itu diikat oleh cinta yang sejati, kasih yang sejati. Hubungan antara Allah dengan para malaikat ciptaannya tetap juga dalam hubungan kasih yang sempurna.
hubungan Allah dengan orang-orang kudus yang sudah hidup suci dari dunia ini, itu juga diikat oleh hubungan kasih yang sejati. Tetapi saudara-saudara, hubungan Allah itu dengan kita manusia itu diikat oleh kasih yang maha rahim. Kasih yang berbelas kasih. Jadi kasih yang maha rahim, kasih yang berbelas kasih, ini sebenarnya kasih yang khusus. Dikhususkan hanya untuk manusia saja. Hanya untuk manusia. Bersyukurlah kita. Walaupun Allah tahu bahwa manusia seringkali tidak konsekuen, gampang jatuh ke dalam dosa, lemah sepanjang hari. Walaupun begitu, Allah tetap mau menjalin hubungan kasih dengan manusia. Lihatlah betapa Allah itu maha baik untuk kita. Dengan kasih yang mengasihi, Allah yang maha rahim itu, Allah tetap ingin mengadakan kasih bersama dengan kita. Jadi kerahiman ilahi itu dapat dikatakan kasih yang khusus, yang diberikan hanya untuk kita manusia. Hanya pada manusia ditujukan seluruh kerahiman itu. Maka kita lihat juga di dalam kitab suci, Yesus sendiri berkata, biar dosamu merah seperti sirih, akan kujadikan seperti putih seperti sirih. Sejauh timur dari barat, demikian pun dosamu akan kucampakkan kalau engkau kembali kepadaku. Dan Yesus berkata lagi, aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau. Engkau berharga di mataku. Engkau kepunyaanku. Itulah hadiah-hadiah besar dari Allah untuk kita. Allah selalu memperhatikan kita. Allah selalu peduli akan kita. Maka kita lihat jasa Yesus Kristus begitu besar untuk Allah Bapa. Allah Bapa selalu bangga akan jasa-jasa Yesus Kristus untuk kita semua. Sepertinya mau dikatakan begini, kalau Allah Bapa itu di surga memandang kepada kita di manusia, Ia selalu memandang melalui luka-luka Yesus. Biar manusia sangat jahat, lemah, selalu tidak konsekuen, tapi karena sengsara Yesus, jasa Yesus Kristus itu, Allah Bapa mau melewatkan semuanya itu. Maka kita melihat hilanglah segala murka Allah kepada kita manusia. Maka seperti kita tahu saudara-saudara terkasih dengan berdoa koronka. Apa maksudnya doa koronka? Koronka ialah doa untuk menahan, menangkis kemurkaan Allah. Seharusnya sebenarnya Tuhan itu menghukum kita karena kita begitu jahat, begitu lemah, dan tidak bisa ubah-ubahnya. Tetapi kita lihat dengan doa koronka itu, demi sengsara Yesus, Allah Bapa tidak mempedulikan akan segala-galanya. Ia melihat jasa Yesus Kristus dan ingin menyelamatkan kita. Jadi bagi Bapa amat menghargai jasa Yesus Kristus. Maka dengan itu kita menjadi selamat oleh karenanya. Dan Yesus berkata,
Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Itulah dikatakan di dalam Mazmur. Dan di dalam ayat yang ke-9, Mazmur 145, dia katakan nanti, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala ciptaannya. Itulah belas kasih Tuhan. Orang yang mengikuti devosi kepada kehakiman ilahi punya harapan. Kita lemah, tetapi di dalam Yesus Kristus, dasarnya Allah Bapa akan mempedulikan kita. Maka saudara-saudara, kita dapat mengatakan bahwa jiwa kita ini dibersihkan oleh kerahiman ilahi itu. Dan bukan hanya itu, bahwa penyakit-penyakit kita pun disembuhkan oleh Yesus. Amin. Sebelum Yohanes Paulus yang kedua meninggal dunia, beberapa tahun sebelumnya, ia berjumpa dengan seorang yang bernama Hugo Vesta. Hugo Vesta itu sejak lahir, ia itu menderita penderitaan cacat. Karena memang dari rematik yang amat keras. Sehingga tangannya, tubuhnya, dan kakinya bengkok. Dan sulit sekali untuk disembuhkan. Sudah berpuluh-puluh dokter dan rumah sakit ia menjalani, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Dan akhirnya Hugo Vesta berkata, inilah jalan satu-satunya, biar aku berziarah sebentar ke kota Roma. Dan ia pergi ke kota Roma. Ia percaya akan kerahiman ilahi, yang mengambil gambar kerahiman ilahi, foto Faustina ada juga, relikui pun ada di tangannya. Disitulah ia berduduk, kan? Ya, karena tidak bisa berdiri. Tunggu giliran sampai Yohanes Paulus yang kedua lewat. Dan waktu Yohanes kedua itu lewat di depannya, hei anakku, bagaimana keadaan? Dan Hugo Vesta berkata, beginilah Bapak Suci, aku tidak bisa berdiri. Tanganku pun bengkok dan kaki pun bengkok. Ya, beginilah keadaanku. Dan Paulus waktu itu berkata, mana mungkin itu terjadi? Engkau sedang memegang gambar kerahiman ilahi. Engkau memegang foto dari putriku, Suster Faustina. Bagaimana mungkin engkau tidak sembuh? Nah, sesudah itu terjadi ialah bahwa Hugo Vesta mengikuti satu retret yang pendek di satu kota di Roma, tidak jauh dari Roma, kota Trento. Nah, di rumah retret itu ada foto yang besar dari kerahiman ilahi. Tiap hari Hugo Vesta pergi ke sana untuk mohon perlindungan dari Yesus kerahiman ilahi dan dari putrinya Faustina. Tiap hari ia berdoa dan menyerahkan diri. Nah, saudara-saudara semua tahu apa yang terjadi. Dan pada satu hari yang tak disangka-sangka, Hugo Vesta dengan kakinya yang tidak bisa berdiri dan tangannya, ia mulai berdiri. Di hadapan foto yang besar itu, ia berdiri di situ untuk pertama kali. Ia bisa berdiri dengan baik dan tangannya dan kakinya lentur kembali. Ia dinyatakan sembuh. Nah, sudah sembuh, saudara-saudara terkasih, yang dibuat oleh Hugo Vesta ialah tiap-tiap hari ia melakukan karya-karya kerahiman ilahi. Apapun yang bisa dia tolong untuk menolong orang lain, berbuat kasih kepada orang lain, itulah dibagikannya.
bukan jiwanya saja dibersihkan, tetapi badannya, penyakitnya juga disembuhkan. Saudara-saudara terkasih, inilah kerahiman ilahi. Kasih yang luar biasa. Kasih yang berbelas kasih. Kasih yang bertindak dari Allah. Amin, saudara-saudara. Terima kasih Pastor atas renungan malam hari ini. Sungguh sangat membuka hati kami. Satu pesan yang utama dalam kerahiman ilahi adalah bahwa Allah sungguh mengasihi kita semua. Tidak peduli betapa beratnya dosa kita, betapa kita ini adalah pendosa yang mau bertobat. Dan ingin kita tahu bahwa belas kasih-Nya jauh lebih besar daripada segala dosa kita. Tuhan juga mengundang kita semua untuk datang kepadanya dengan penuh kepercayaan, menerima belas kasih-Nya, dan membiarkannya mengalir melalui kita kepada sesama. Dengan demikian, segenap umat manusia akan ikut mengambil bagian dalam sukacitanya. Terima kasih, Pastor. Kalau boleh sedikit, kami ingin mendengarkan kesaksian dari Pastor pribadi mengenai kerahiman ilahi yang mungkin Pastor alami sepanjang menjadi pastor. Mungkin boleh kami mendengar sedikit saja, Pastor. Ya. Terutama pada akhir-akhir ini di masa pandemi, saya mengalami juga. Tanpa saya tahu, ya saya sudah dibawa ke rumah sakit. Dan di Siloam, saya itu tinggal 1 bulan lamanya. Orang mengatakan, wah, tidak ada penciuman yang baik, rasa yang baik, tidak selera makan. Tetapi lain daripada saya malah lahap waktu itu. Saya kelaparan terus-menerus. Karena ya, Tuhan menolong. Selalu saya berdoa kepada kerahiman ilahi. Selain daripada rosario yang tiap-tiap hari saya panjatkan, selain daripada itu doa koronka yang sangat saya cintai. Selama 1 bulan itu rasanya di rumah sakit, saya tidak merasa takut sedikit pun. Dan saya hanya minta kepada Tuhan, Tuhan, seandainya Engkau ini memperkenankan saya itu sembuh, berilah supaya saya dapat melayani dengan lebih baik lagi. Dan di rumah sakit itu saya harus mengatakan, saya berdoa dengan sungguh-sungguh baik. Bukan seperti kita banyak, Salam Maria penuh rahmat, dan kepala melayang-layang, atau demi sengsara keris, dan kepala kita mulai kemana-mana. Tidak. Pada saat saya di rumah sakit itu, justru saya dapat berdoa dengan baik sekali. Ya, puji syukur bukan juga atas kehebatanku, tapi pasti Tuhan menolong saya. Dan sampai saat ini, bila kesulitan itu melanda saya tidak pernah lupa. Yesus, Engkau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Itu saya nyanyikan. Dan Tuhan selalu memberikan. Walaupun tidak terus, tetapi Ia memberikan apa yang saya mohonkan. Dengan itu kita melihat devosi kepada kerahiman ilahi, satu devosi yang membuat saya pribadi menjadi lebih tenang, damai. Selama saya juga sakit dan sesudah pulang itu tinggal di rumah adik saya, tiap-tiap hari, mulai jam 3 saya undang, ayo kita berdoa koronka. Karena saya ingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Seandainya
Doa koronka itu didoakan di sekitar orang yang sakit hati, rahmatku turun dan aku akan merangkul orang itu. Inilah kepercayaan saya sejak dulu sampai saat ini. Oke. Luar biasa, Pastor. Terima kasih sekali atas kesaksiannya. Sangat menguatkan kami dan menyentuh kami. Yang muda-muda ini mungkin kalau berdoa, pikiran dengan hati tidak tidak bertemu ya, mulut dan pikiran. Nah, terima kasih Pastor atas renungannya malam hari ini dan sharingnya yang sangat menguatkan kami semua.